Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5032, Teknik Serangan Gabungan Phoenix. Phoenix Api menampakkan ekspresi termenung, lalu berkata, "Nak, apakah kau tahu situasi spesifik dari jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya?" "Aku tidak tahu." Lu Ming menggelengkan kepalanya. "Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Jalan setan yang tak terhitung jumlahnya adalah jalan suci dari Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya milik klan iblis. Ada banyak rintangan di dalamnya, dan setiap rintangan berisi teknik-teknik terbaik dari klan iblis. Jika kamu dapat memahaminya, itu akan menjadi kesempatan yang bagus. Namun, jika aku tidak dapat memahaminya sepenuhnya, aku akan selamanya terjebak di jalan iblis yang tak terhitung banyaknya." Phoenix Api menjelaskan, "Jadi maksudmu kita bisa berjalan menembus seluruh jalan penuh setan itu, atau kita akan terperangkap di dalamnya selamanya jika tidak, dan kita bahkan tidak bisa mundur?" Lu Ming bertanya. "Tidak, itulah sebabnya dia tidak pernah bergerak sama sekali selama 10.000 tahun. Menurut catatan kuno, pernah ada orang yang sangat berbakat yang masuk dan tidak pernah keluar sampai dia meninggal karena usia tua. Namun, ada legenda lain. Dikatakan bahwa jika makhluk hidup dapat berjalan melalui jalan setan yang tak terhitung jumlahnya, segel gunung setan yang tak terhitung jumlahnya akan terbuka, dan bagian dalam gunung setan yang tak terhitung jumlahnya akan dapat terhubung dengan dunia luar. Jadi, jika Anda ingin memasuki gunung setan yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi saya ingin menguji Anda terlebih dahulu." Kata Phoenix Api. "Coba saja, bagaimana kita mengujinya?" Kata Lu Ming. "Untuk menguji kekuatanmu, tentu saja, dan melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk memasuki jalan setan yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu hanya akan mencari kematian jika kamu memasuki jalan setan yang tak terhitung jumlahnya." Kata Phoenix Api. Begitu selesai berbicara, aura Phoenix Api meroket. Api membumbung tinggi ke langit dan menutupi setengah dari kehampaan. Suhu dunia juga meningkat tajam. Harimau putih dan ular terbang buru-buru mundur sambil menjaga jarak. "Ayo!" Lu Ming meraih udara dan tombak Dewa Perang muncul di tangannya. Matanya cerah dan semangat juangnya kuat. Dia juga ingin mengetahui kekuatan Phoenix Purba. Ada ribuan suku iblis di tanah yang belum ternoda, namun hanya dua di antaranya yang paling kuat, suku Naga dan suku Phoenix. Tanah suci yang paling kuat dari ras iblis disebut Istana Abadi Naga Phoenix, yang terbukti. Naga dan burung Phoenix bertanggung jawab atas istana surgawi Naga Phoenix dan memimpin semua iblis. Bakat dan kekuatan tempur Phoenix pasti sangat mengejutkan. Chang Qiong pernah memberitahu Lu Ming bahwa sebagian besar naga surgawi di alam semesta adalah berdarah campuran, dan hanya naga surgawi bercakar 9 yang paling dekat dengan garis keturunan klan Naga Purba. Faktanya, naga surgawi bercakar 9 hanyalah klan naga biasa di era sebelumnya. Saat itu, Lu Ming sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa naga surgawi bercakar 9 merupakan naga tingkat tertinggi di klan naga. Ia sangat berbakat dan dianggap sebagai bakat tingkat atas bahkan di antara 10.000 ras di alam semesta. Tentu saja, ketika naga surgawi bercakar 9 biasa berkultivasi hingga ke puncak alam master surgawi, paling-paling ia akan memiliki kekuatan tempur seperti penguasa surga kelas atas. Itu jauh dari kekuatan tempur penguasa surga terkuat, yang berarti ia hanya akan menembus batas sekali. Tapi itu cukup mengejutkan. Itu karena pada zaman benua primitif, mereka hanya setara dengan naga biasa. Bisa dibayangkan bahwa pasti ada naga yang lebih berbakat di klan naga selama zaman benua primitif. Seberapa burukkah Phoenix, yang setenar klan naga? Lu Ming juga ingin tahu seberapa kuat ras iblis teratas di hutan belantara itu. "Hati-hati," Phoenix Api mengingatkannya. Dengan kepakan sayapnya, ia berubah menjadi sinar merah dan menyerang Lu Ming. Gelombang panas yang mengerikan menghantam wajahnya, dan kekosongan mulai terpelintir dan retak. Kemudian, Phoenix Api membuka mulutnya dan pilar api melesat ke arah Lu Ming. Suhunya bahkan lebih mengerikan. Bahkan Lu Ming bisa merasakan kulitnya terbakar. Asyik, Lu Ming memegang tombak Dewa Perang dan mengayunkannya ke bawah seperti kapak perang. Cahaya tombak yang besar menekan ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang panas itu pecah dan bertabrakan dengan pilar api Phoenix Api. Keduanya sempat menemui jalan buntu sebelum pilar api itu meledak. "Kamu punya kekuatan, datang lagi."
Phoenix api mengeluarkan teriakan panjang dan mengepakkan sayapnya. 7 bulu terbang keluar dari tubuhnya. 7 bulu itu mengandung aura yang mengerikan, seperti 7 pedang dewa. Wus, wus. 7 bulu melesat ke arah Luming. Luming mengayunkan tombak panjangnya dan menghalangi seluruh 7 bulu. Hanya ini yang kau punya. Klan Phoenix di era prasejarah tidak lebih dari ini. Luming terkekeh, nadanya penuh penghinaan. Luming ingin memancing pihak lain untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tahu bahwa Phoenix api ini kemungkinan besar belum menggunakan kekuatan penuhnya. Benar saja, Phoenix api yang sombong itu marah dan meraung, kamu berani meremehkanku. Aku akan membakarmu menjadi abu. Warna api di tubuh Furious Fire Phoenix mulai berubah, dari merah menyala menjadi ungu. Dengan lolongan panjang, api ungu membubung tajam, membentuk Phoenix baru. Phoenix ini sepenuhnya terbuat dari api, namun begitu hidup dan tampak nyata. Ia mengepakkan sayapnya dan seekor Phoenix yang terbentuk dari api ungu menerkam Luming. Wujud asli Phoenix api menerkam ke arah Luming. Kedua burung Phoenix itu membentuk serangan capit. Itu serangan kombinasi. Sebelum serangan lawan tiba, Luming sudah bisa merasakan kekuatan mengerikan dari serangan Phoenix api. Kekuatannya sangat dahsyat. Seekor Phoenix api benar-benar mampu melakukan teknik serangan gabungan. Sungguh menakjubkan. Hancurkan langit. Luming memusatkan perhatiannya untuk menghadapinya. Cahaya tombak itu terlihat di mana-mana saat ia bertarung dengan Phoenix api. Dalam sekejap, mereka berdua telah bertukar 7 hingga 8 gerakan. Kemampuan bertarung Phoenix api ini tidak dapat disangkal lagi sangat kuat. Ia jelas merupakan breaker dengan batas 3 kali. Terlebih lagi, setelah melakukan serangan gabungan seperti itu, kekuatan tempur mereka pasti berada di puncak 3 limit Breaks. Luming menilai bahwa mereka seharusnya melampaui Zutian dari klan laba-laba iblis 9 Yin. Luming belum pernah bertarung dengan jangkrik jahat dari suku keji. Namun, menurut legenda, kekuatan tempur jangkrik jahat berada di atas Zutian. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang paling dekat dengan mencapai level keempat dari pemecahan batas. Luming memperkirakan bahwa Phoenix api ini tidak lebih lemah dari jangkrik jahat. Tentu saja, tanpa 4 limit break, dia tidak akan sebanding dengan Luming. Luming tetap diam seperti gunung. Ia terus mengayunkan tombak Ares dan menerbangkan Phoenix api. Kedua burung Phoenix, satu berwujud nyata dan satu ilusi, mengepung Luming dan menyerangnya terus-menerus, melakukan teknik serangan gabungan. Keduanya awalnya adalah satu, jadi serangan gabungan mereka secara alami sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali, dan dapat melepaskan kekuatannya secara ekstrim. Sayangnya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa pada Luming. Setelah puluhan kali serangan, kedua burung Phoenix itu tiba-tiba mundur. Phoenix yang terkondensasi dari api ungu itu bergegas menuju tubuh utama dan menghilang. Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Sang Phoenix api berteriak dan aura di tubuhnya mulai menghilang. Sudah selesai. Apakah aku punya hak untuk memasuki jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya? Kata Luming. Kamu orang mesum. Kata Phoenix api. Luming terdiam. Kamu memang memenuhi syarat untuk memasuki jalan setan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi jangan terlalu sombong. Kamu telah menembus batas 4 kali, kan? Itu membuktikan bakatmu, tetapi bahkan jika kamu menembus batas 4 kali, kamu mungkin tidak dapat melintasi jalan setan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sejarah, ada orang yang telah menembus batas 4 kali dan terjebak selamanya di jalan setan yang tak terhitung jumlahnya. Phoenix api memperingatkan dengan serius. Entah itu mungkin atau tidak, aku harus pergi. Aku tidak punya pilihan lain. Luming tersenyum, ekspresinya tenang. Bab 5033, menemukan kelemahan seni Yao. Mata Phoenix api berputar, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, matanya menunjukkan ekspresi tegas, seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Baiklah, tapi aku ingin memasuki jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya bersamamu. Kata Phoenix api. Harimau putih dan ular terbang terkejut. Kakak, kamu tidak bisa. Jika kamu tidak bisa keluar dari jalan setan yang tak terhitung jumlahnya, kamu akan terjebak di jalan setan yang tak terhitung jumlahnya selama sisa hidupmu. Benar, kakak. Itu terlalu berbahaya. Tolong pikir-pikir dulu. Harimau putih dan ular terbang segera mencoba membujuknya. Kau tidak perlu mencoba membujukku.
Apa bedanya tinggal di gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya dan terjebak di jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya? Selain itu, kultivasiku saat ini telah mencapai batasnya, dan aku masih belum dapat memahami teknik asal. Mungkin, memasuki gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya akan membantuku memahami teknik asal dan mencapai batas terobosan keempat. Kata Phoenix Api, penuh ambisi. Namun, si harimau putih dan si ular terbang masih merasa khawatir. Jangan khawatir, bakat orang ini lebih kuat dariku. Mungkin dia bisa menyeberangi jalan setan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian bagian dalam gunung setan yang tak terhitung jumlahnya akan terhubung dengan dunia luar, dan aku secara alami akan bebas. Ini adalah kesempatan yang bagus. Kata Phoenix Api. Menurut spekulasinya, jika Luming benar-benar berjalan melalui jalan setan yang tak terhitung jumlahnya, kesempatan di jalan setan yang tak terhitung jumlahnya mungkin akan hilang. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki jalan setan yang tak terhitung jumlahnya di masa depan bahkan jika dia menginginkannya. Harimau putih dan ular terbang melihat bahwa Phoenix Api telah mengambil keputusan dan tidak mencoba membujuknya. Nak, namaku Zhao Qing, siapa namamu? Burung Phoenix Api bertanya pada Luming. Luming menjawab. Luming, ayo pergi. Pintu masuk ke jalan setan yang tak terhitung jumlahnya berada di antara dua gunung. Setelah Phoenix Api selesai berbicara, ia mengambil langkah maju dan terbang menuju ke tengah-tengah dua puncak gunung. Ada sebuah lembah besar di antara kedua gunung itu. Di ujung lembah, mereka menemukan sebuah pintu batu kuno. Phoenix Api memberitahu mereka bahwa mereka dapat memasuki jalan setan yang tak terhitung jumlahnya melalui pintu batu itu. Begitu dia memasuki jalan iblis yang tak terhitung banyaknya, dia hanya bisa bergerak maju dan tidak bisa mundur. Ayo pergi. Tatapan mata Luming penuh tekad. Dia melangkah maju dan berjalan menuju pintu batu. Phoenix Api segera mengikuti di belakang Luming dan mereka memasuki pintu batu. Begitu dia memasuki pintu batu, pemandangan di sekitarnya berubah. Luming menyadari bahwa dia telah muncul di sebuah alun-alun kecil. Dia adalah satu-satunya orang di alun-alun. Zhao Qing tidak terlihat di manapun. Luming tidak terkejut. Dalam perjalanan, Zhao Qing telah memberitahunya bahwa meskipun mereka berdua masuk pada saat yang sama, mereka akan terpisah setelah memasuki jalan setan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua akan menerobos level-level dan menjelajahi jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya sendirian. Mustahil bagi mereka untuk memberimu kesempatan berdiskusi satu sama lain. Kalau kau ingin keluar dari jalan iblis yang tak terhitung banyaknya, kau harus mengandalkan kemampuanmu yang sebenarnya. Sebuah prasasti batu. Luming memperhatikan bahwa ada sebuah prasasti batu di tengah alun-alun. Seekor serigala hitam terukir di prasasti batu tersebut. Serigala hitam menerkam, tatapannya tajam. Tiba-tiba, prasasti batu itu menyala dan serigala hitam yang ada di prasasti batu itu pun keluar. Mengaum, serigala hitam di prasasti batu itu melolong. Ia melompat ke udara dan terbagi menjadi 5 serigala hitam, menerkam Luming dari 5 arah yang berbeda. Telapak tangan Luming mencengkeram udara. Kekuatan terlarang itu mengembun menjadi tombak panjang dan menyapu keluar. Cahaya tombak itu menyapu ke segala arah dan kelima serigala hitam pun dikalahkan. Namun, setelah serigala hitam itu bubar, ia segera mengembun lagi dan terus menerkam Luming, sama sekali tidak terluka. Zhao Qing benar, para iblis yang muncul di jalan 1000 iblis bukanlah makhluk nyata sama sekali. Mereka diciptakan oleh seni iblis dari ras iblis. Mustahil untuk mengalahkan mereka. Satu-satunya cara untuk menghancurkan mereka adalah dengan menemukan kelemahan seni iblis ini. Namun, untuk menemukan kelemahan seni iblis ini, seseorang harus sangat mengenalnya. Luming bergumam. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk memahami seni Yao ini sepenuhnya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk memahami seni Yao dan menemukan kelemahannya. Terlebih lagi, ini baru tahap pertama. Jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya memiliki 81 tahap, dan setiap tahap lebih sulit daripada yang sebelumnya. Untuk melewati itu semua sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, betapapun sulitnya, ia harus melaluinya. Tatapan mata Luming tegas saat ia mulai menatap kelima serigala hitam. Suara mendesing. Kelima serigala hitam itu terus-menerus menyerang. Setiap serangan sebenarnya merupakan perubahan dalam seni Yao. Sosok Luming berkedip dan dia menghindari serangan serigala hitam itu. Dia menghindar dan mengamati pada saat yang sama.
Lu Ming tidak pernah bersentuhan dengan seni iblis. Namun, tetap saja sama. Lu Ming menguasai 3.000 jurus rahasia kuno dan lebih dari setengahnya dipahami oleh dirinya sendiri. Ia bahkan menciptakan 2 jurus rahasia unik yang menjadi miliknya. Pengetahuan Lu Ming tentang semua jenis mantra mimpi buruk jarang dimiliki orang sejak zaman dahulu. Dengan menarik persamaan dari kesimpulan, bahkan jika Lu Ming tidak pernah bersentuhan dengan seni iblis, kecepatan pemahamannya luar biasa cepat. Hanya dalam beberapa hari, Lu Ming sudah punya beberapa ide. 10 hari kemudian, Lu Ming sudah benar-benar memahami teknik rahasia itu dan menemukan kelemahannya. Lu Ming mengarahkan tombaknya 5 kali berturut-turut, mengenai kelima serigala hitam. Dengan bunyi, puff, kelima serigala hitam berubah menjadi kepulan asap hitam dan kembali ke lempengan batu. Saat berikutnya, sebuah pola susunan muncul di bawah kaki Lu Ming. Di tengah pola susunan itu terdapat pusaran hitam. Pusaran itu memancarkan gaya gravitasi kuat yang menyedot Lu Ming. Saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa dia telah muncul di kotak baru. Kotak ini tampak mirip dengan kotak sebelumnya. Namun, Lu Ming tahu bahwa ia telah tiba di tahap kedua. Ada 2 loh batu di tengah alun-alun. Seekor harimau buas diukir pada salah satu prasasti batu, sedangkan seekor ular hijau diukir pada prasasti batu lainnya. Batu prasasti itu bersinar. Harimau dan ular hijau itu terbang keluar dan menerkam Lu Ming. Pada saat yang sama, mereka semua terbentuk dari seni iblis. Sama seperti sebelumnya, Lu Ming menghindar dan memahami. Tentu saja lebih sulit untuk memahami 2 jenis seni iblis. Kali ini, Lu Ming menghabiskan lebih dari 20 hari sebelum ia berhasil memahaminya. Ia menemukan kelemahan mereka dan melewati tahap ini, memasuki tahap ketiga. Tahap ketiga masih berbentuk persegi, tetapi ada 3 loh batu di dalam persegi tersebut. Pada salah satu prasasti batu, terdapat seekor babi buas, seekor kadal, dan seekor gurita. 3 seni Yao digunakan bersama-sama. Begitu saja, Lu Ming diam-diam mempelajari seni iblis. 10 tahun berlalu dengan cepat. Dalam waktu 10 tahun, Lu Ming telah melewati 19 level dan sekarang berada di level 20. Pada tingkat ke-20, total 20 seni Yao disulap. Semakin jauh seseorang berjalan di jalan 1000 iblis, semakin banyak seni iblis yang ada, dan semakin mendalam seni iblis tersebut. Seni iblis yang muncul juga semakin kuat dan semakin sulit untuk dipahami. 20 seni Yao digunakan bersama-sama, hasilnya kabur dan sama sekali tidak jelas. Akan lebih sulit lagi untuk dipahami. Pada titik ini, Lu Ming akhirnya menemui kesulitan. Ia tidak dapat sepenuhnya menghindari seni iblis dan diserang olehnya. Seketika, beberapa luka muncul di tubuh Lu Ming. Darah segar mengalir keluar, dan gelombang rasa sakit yang tajam bisa dirasakan. Itu beracun. Lu Ming menyadari bahwa energi yang digunakan pihak lain untuk menyerangnya mengandung racun. Racun itu begitu kuat sehingga bahkan Lu Ming merasa pusing. Di jalur iblis, senjata dan baju zirah suci tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat mengandalkan baju zirah untuk menahan serangan seni iblis ini. Seseorang hanya dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan. Oleh karena itu, jalan 1000 setan sangatlah berbahaya. Jika tidak hati-hati, apalagi melewati jalan 1000 setan, nyawa pun bisa melayang. Tentu saja, jalan iblis yang tak terhitung banyaknya itu juga punya jalan keluar. Bab 5034, ada hadiah. Jalan iblis yang tak terhitung banyaknya juga meninggalkan jalan mundur bagi setiap penantang. Di belakang alun-alun, ada panggung batu. Jika sang penantang merasa bahwa mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi, mereka dapat mundur ke panggung batu tepat waktu. Para iblis dengan seni iblis tidak akan terus menyerang. Hal ini memberi kesempatan kepada challenger untuk mengatur napas. Kalau tidak, jika sang penantang tidak dapat bertahan dan tidak dapat mundur, bukankah ia pasti sudah mati? Dengan adanya rute pelarian, selama dia merasa tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan mundur tepat waktu, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Tentu saja, jika seseorang jelas-jelas tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan tetap tidak mundur, tetapi masih bertahan, itu sama saja dengan mengundang kematian. Namun, Lu Ming masih bisa bertahan untuk saat ini. Meskipun dia merasa sedikit pusing, dia mengedarkan energi terlarang dan kondisinya segera membaik. Dia terus bertarung dengan 20 Yao yang memiliki seni Yao dan terus memahami seni Yao tersebut. Setelah bertahan beberapa saat,
Luming merasa bahwa ia telah mencapai batasnya. Ia segera mundur. 20 iblis mengejarnya tetapi mereka terlalu lambat. Luming mundur ke panggung batu di luar alun-alun. Ketika Luming mundur ke panggung batu, ke-20 iblis itu langsung berhenti. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki lempengan batu, lalu menghilang. Sungguh sulit untuk memahami 20 keterampilan rahasia di tengah serangan yang kacau. Luming mendesah. Namun, Luming sudah punya cara untuk mengatasinya. Yaitu dengan berfokus pada satu iblis dan mengabaikan iblis lainnya. Ketika dia benar-benar memahami seni iblis ini, dia akan menemukan kelemahannya dan menghancurkannya. Dengan cara ini, hanya akan ada 19 iblis yang tersisa, yang akan lebih mudah untuk dihadapi. Luming duduk bersila dan mengalirkan kekuatan terlarang. Luka-lukanya sembuh dengan cepat. Kecepatan pemulihan Luming sungguh mengejutkan. Meskipun dia diracuni, tetap saja sama. Tidak butuh waktu lama bagi Luming untuk pulih dan kembali ke puncaknya. Sudah saatnya mengekstrak cairan obat dewa yang asli. Luming merenung. Kemudian, dia memasuki cincin kekacauan dan mulai memurnikan cairan obat roh asli. Memurnikan cairan obat dewa asli merupakan hal yang besar karena ia dapat memurnikan 1 tetes setiap bulan. Namun, jika ia melewatkannya, misalnya, jika ia memurnikannya setelah 1 tahun, ia tidak akan dapat memurnikan 12 tetes sekaligus. Ia hanya akan dapat memurnikan 1 tetes. Bahkan setelah 100 tahun, Anda hanya dapat memurnikan 1 tetes. Oleh karena itu, setiap bulan, selama Luming tidak ada hubungannya, dia akan memurnikan cairan obat dewa asli. Selama 10 tahun ia berada di jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya, Luming akan menemukan kesempatan untuk mundur ke panggung batu di luar alun-alun setiap bulan. Ia hanya akan terus mempelajari seni iblis setelah ia selesai memurnikan cairan obat dewa yang asli. Kadang-kadang, dia bahkan selesai menyerap cairan obat dewa asli dan mempelajari seni iblis. Kalau tidak, dia tidak akan memerlukan waktu lama untuk sampai di sini. Setelah selesai memurnikan cairan obat dewa yang asli, Luming meninggalkan panggung batu dan memasuki alun-alun. Begitu Luming memasuki alun-alun, prasasti batu itu bersinar. 20 iblis yang muncul dari seni iblis menyerbu dan menyerang Luming. Luming mengawasi salah satu iblis dan berusaha sebisa mungkin menghindari iblis lainnya. Begitu saja, setelah beberapa waktu, Luming terluka lagi. Ia mundur ke panggung batu untuk memulihkan diri. Namun, ia telah memperoleh banyak hal. Pemahamannya tentang seni iblis telah semakin mendalam. Saat ia semakin memahami seni Yao, kecepatan ia memahami seni Yao juga meningkat. Jika Luming membutuhkan 10 hari pada awalnya, kini dia akan membutuhkan 6 hingga 7 hari untuk memahami seni iblis yang sama. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa seni iblis dan seni rahasia kuno itu serupa. Keduanya memiliki kesamaan. Hal ini memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang teknik aslinya saat dia mempelajari seni iblis. Benar saja, mempelajari seni iblis di sini dapat membantunya memahami teknik asal-usulnya sendiri. Saat dia membandingkan seni iblis dengan keterampilan rahasia kuno, pemahamannya tentang teknik asal menjadi semakin dalam. Setelah pulih, Luming terus belajar. Setelah beberapa hari, Luming akhirnya berhasil memahami seni iblis dan menemukan kelemahannya. Suara mendesing. Tombak itu menyerang bagaikan seekor naga, menghantam titik lemah seni iblis itu dan menghancurkan iblis itu. Dengan cara ini, dari 20 seni Yao, hanya 19 yang tersisa. Luming melakukan hal yang sama dan terus mempelajari salah satu seni iblis. Beberapa hari kemudian, Luming berhasil memahami seni iblis ini dan mengalahkan iblis yang dimanifestasikan oleh seni iblis ini. Setelah itu, seiring berkurangnya jumlah seni iblis, kecepatan pemahaman Luming juga menjadi semakin cepat. Begitu saja, setelah beberapa bulan, Luming melewati tahap ini dan memasuki tahap ke-21. Harus diakui bahwa bakat Luming dalam memahami berbagai teknik mimpi buruk terlalu kuat dan kecepatannya terlalu cepat. Dia memiliki terlalu banyak pengalaman dan dia juga memiliki batu suci kuno di lautan kesadarannya. Ketika dia memahami seni iblis, berbagai macam pola akan muncul di batu dewa kuno yang besar. Pola-pola itu dapat membantunya memahami seni iblis dan juga sangat meningkatkan kecepatan pemahamannya. Jika orang lain, mereka akan 100 kali lebih lambat dari Luming. Sekalipun dia seorang jenius, dia tidak dapat dibandingkan dengan Luming.
Kemungkinan besar dia akan terhenti di satu tahap dan tidak akan berhasil dalam waktu lama, terhenti seumur hidup. Ada 21 seni Yao di level 21. Yao yang ada bisa diserang bersama-sama. Terlebih lagi, seni Yao di sini bahkan lebih mendalam dan kuat. Kesulitan pemahamannya bahkan lebih sulit. Lu Ming mengulang trik yang sama, masih menatap salah satu seni iblis untuk memahaminya. Ketika ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, ia akan mundur ke panggung batu di luar alun-alun untuk beristirahat. Setelah sebulan berlalu, ia akan mulai memurnikan atau menyerap cairan obat dewa yang asli. Lu Ming sangat tenang. Dia tidak sombong atau tidak sabaran. Dia hanya akan menganggapnya sebagai kultivasi tertutup. Bagaimanapun, setiap kali dia memahami seni Yao, dia akan memperoleh banyak hal. Begitu saja, Lu Ming memahami seni iblis sambil memurnikan cairan obat roh asli dan menyerapnya. Dalam sekejap mata, 6 tahun lagi telah berlalu. Sudah 16 tahun sejak Lu Ming memasuki jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Wah, Lu Ming mengayunkan tombaknya dan mengalahkan iblis yang telah menggunakan seni iblis. Dia lulus level 27. Lu Ming menghela napas panjang lega. Dalam 16 tahun, dia telah melewati 27 level. Kecepatan ini sangat cepat. Jika Zhao Qing tahu tentang ini, dia akan terkejut. Namun, Lu Ming tahu bahwa tahap selanjutnya tidak akan mudah dilewati. Meskipun pemahaman Lu Ming tentang seni iblis menjadi semakin cepat seiring berjalannya waktu, seni iblis yang terakhir lebih sulit untuk dipahami. Sangat sulit untuk meningkatkan kecepatannya. Bahkan mungkin memakan waktu lebih lama. Asyik. Sebuah pusaran muncul di dasar alun-alun dan menghisap Lu Ming ke dalamnya. Kemudian, Lu Ming muncul di sebuah ruangan batu. Ya, dia tidak muncul di alun-alun, tetapi di ruang batu. Lu Ming sendiri juga sedikit tertegun. Situasi ini tidak benar. Mengapa dia muncul di ruangan batu? Sederet kata tiba-tiba muncul pada dinding ruangan batu. Lu Ming sangat gembira setelah membacanya. Dikatakan bahwa dia akan diberi hadiah. Ada 3 jenis hadiah, dan dia hanya bisa memilih satu. Tiba-tiba dinding itu bersinar dan seekor naga mini muncul di udara. Aku di sini untuk memberimu hadiah, kata naga mini itu. Sekilas, Lu Ming tahu bahwa naga mini itu bukanlah entitas fisik. Ia terkondensasi dari energi, seperti sejenis roh susunan. Bab 5035, hadiah kedua. Apa hadiahnya? Lu Ming bertanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Bagaimanapun, ini adalah jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah melewati level ke-27 dengan susah payah. Hadiahnya seharusnya tidak terlalu buruk, bukan? Ada 3 hadiah yang dapat kamu pilih, tetapi kamu hanya dapat memilih satu. Kata naga mini itu. 3 yang mana? Katakan padaku. Lu Ming bertanya. Yang pertama adalah senjata dewa. Naga mini itu melambaikan tangannya, dan senjata suci muncul di udara. Salah satunya adalah tombak merah menyala. Barang lainnya adalah baju besi berwarna merah menyala. Aura yang dipancarkan keduanya sungguh mengejutkan. Senjata dewa asal tingkat atas. Lu Ming dapat mengetahui sekilas bahwa keduanya merupakan senjata dewa tingkat asal yang terbaik. Seperti yang diharapkan dari klan iblis di tanah yang murni, dia memiliki 2 senjata dewa tingkat asal yang terbaik, dan itu adalah satu set yang lengkap. Lu Ming menyukainya pada pandangan pertama. Bagaimana dengan 2 hadiah lainnya? Lu Ming menarik napas dalam-dalam, menekan keserakahan di hatinya, dan bertanya. Dia harus melihat 2 hadiah lainnya terlebih dahulu. Hadiah kedua adalah 999 tetes cairan obat dewa asli. Naga mini itu melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul. 999 tetes cairan obat dewa asli. Mata Lu Ming bersinar terang dan hatinya membara. Sejujurnya, 999 tetes cairan obat dewa asli adalah sesuatu yang bahkan dia idamkan. Hadiah ketiga adalah 1000 kristal abadi. Naga mini mengeluarkan kotak kecil lainnya dan berkata, ini 3 hadiahnya. Kamu mau pilih yang mana? Lu Ming mulai berpikir. Sejujurnya, dia menginginkan ketiganya. Namun, itu jelas tidak mungkin. Pihak lain telah mengatakan bahwa ia hanya dapat memilih satu. Adapun untuk merebutnya, itu bahkan lebih mustahil. Jalan menuju ribuan iblis jelas dibuat oleh Yang Maha Kuasa ras iblis. Jika ada senjata sebagus itu, senjata itu pasti sudah lama digunakan oleh Yang Maha Kuasa ras iblis. Kalau dia benar-benar mencoba merebutnya,
dia mungkin akan menghadapi kematian. Aku memilih 999 tetes cairan obat dewa asli. Lu Ming menggertakkan giginya. Lu Ming telah memilih cairan obat dewa yang asli setelah banyak pertimbangan. Satu set lengkap senjata surgawi tingkat asal terbaik. Meskipun sangat berharga dan Lu Ming tergoda, dia tidak kekurangannya. Tombak Dewa Perang adalah senjata surgawi tingkat asal yang terbaik. Dia juga memiliki baju besi tingkat asal yang terbaik. Satu set tambahan tidak akan meningkatkan kekuatannya sama sekali. Adapun 1000 kristal abadi, mereka juga sangat berharga. Ada tanda asal pada kristal abadi. Mereka yang berada di alam asal dapat langsung menyerap tanda asal untuk meningkatkan kultivasi mereka. Namun, Lu Ming hanya berada di alam master surgawi. Dia tidak dapat menyerap tanda asal dalam kristal abadi sama sekali. Setelah memikirkannya, cairan obat dewa yang asli lebih praktis. Setelah menyerap dan memurnikan cairan obat dewa yang asli, dia dapat segera mengubahnya menjadi kekuatan dan meningkatkan kultivasinya, sehingga memungkinkannya untuk lebih dekat dengan asal. Saat ini, ia memiliki 12 ramuan dewa asal bermutu tinggi. Ia dapat memurnikan 12 tetes cairan obat dewa asal setiap bulan, yang berarti 144 tetes setahun. 999 tetes cairan obat dewa asli setara dengan 7 tahun produksi Lu Ming. Sejujurnya, di antara ketiga hadiah itu, 999 tetes cairan obat dewa asli mungkin yang paling tidak berharga. Namun, itu adalah yang paling berguna bagi Lu Ming saat ini. Baiklah, ini dia. Naga mini itu melambaikan tangannya dan dua hadiah lainnya menghilang. Botol giok yang berisi cairan obat dewa asli terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan membuka botol giok itu. Benar saja, botol itu terisi penuh dengan cairan obat dewa asli. Botol giok jenis ini tidak terlihat besar dari luar, tetapi ruang di dalamnya sebenarnya sangat besar. Cairan obat dewa asli seperti mutiara, berkilauan. Pada saat ini, lingkungan sekitar segera mulai berubah. Lu Ming menghilang dari ruang batu dan muncul di sebuah persegi. Prasasti batu di plaza memiliki 28 seni Yao. Tingkat 28. Ada 28 seni Yao di level ini, dan mereka lebih sulit dan lebih misterius. 28 seni iblis dibentuk dan mereka menyerang Lu Ming. Lu Ming memulai usaha besarnya untuk memahami kembali seni iblis. Begitulah, waktu berlalu tahun demi tahun. Lu Ming juga menyelesaikan level 1 demi 1. Dari level ke-28 hingga level ke-54, Lu Ming telah menggunakan total 34 tahun untuk melewati level ke-27, yang berarti 2 kali lipat waktu yang ia gunakan untuk 27 level sebelumnya. Cukup melihat betapa sulitnya 27 tahapan di tengahnya. Tentu saja, Lu Ming juga mendapatkan banyak hal. Saat ia memahami berbagai seni iblis, pemahaman Lu Ming tentang dewa asli menjadi lebih jelas. Lu Ming merasa bahwa pemahamannya terhadap teknik asli telah mencapai batasnya. Seolah-olah dia bisa memahami teknik asal-usulnya sendiri segera setelah dia menembus lapisan kertas. Segera, aku akan mampu memahami teknik asli milikku sendiri segera. Lu Ming bergumam dengan suara rendah, menantikannya. Saat ini, dia sudah memiliki kekuatan tempur untuk menembus batas 4 kali. Lalu, seberapa kuat dia setelah dia memahami teknik aslinya? 5 batasan terlewat. Melewati batas 4 kali sudah dianggap monster langka. Di seluruh alam semesta, selain Lu Ming, hanya 2 orang yang berhasil mencapainya. Dia telah mengalami terobosan 4 kali dan dikatakan memiliki potensi untuk menjadi abadi. Lalu bagaimana dengan 5 limit break? Ketika dia menerobos batas sebanyak 5 kali, semua orang di alam semesta akan terkejut. Asyik, pada saat ini, Lu Ming muncul di ruangan batu lainnya. Naga mini lainnya muncul. Ada hadiah lainnya. Mata Lu Ming berbinar. Tampaknya dia akan diberi hadiah setiap 27 ronde. 27, 54. Totalnya ada 81 level, dan masih ada 27 level lagi. Sepertinya dia akan bisa mendapatkan hadiah lain setelah melewati semua 81 level. Berapa banyak hadiah yang dapat dipilihnya kali ini? Lu Ming menantikannya. Selamat karena telah lulus level 54. Ini hadiahmu. Dengan itu, naga mini itu melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul, terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming secara naluriah meraihnya dan sedikit tercengang. Bukankah ada beberapa hadiah yang dapat dipilihnya? Mengapa hanya ada satu? Lu Ming langsung menanyakan pertanyaan ini.
Anda telah memilih spesies. Setelah Anda menentukan pilihan pertama, hadiah berikut akan diberikan kepada Anda sesuai dengan pilihan Anda sebelumnya. Sebelumnya kamu memilih cairan obat dewa yang asli. Kali ini, aku akan memberimu semua cairan obat dewa yang asli. Tentu saja, aku akan memberimu lebih banyak, 5.000 tetes. Kata naga mini itu. Bisakah dilakukan seperti ini? Lu Ming terdiam. Namun, Lu Ming masih sangat tergoda oleh 5.000 tetes cairan obat dewa asli. Berdasarkan produksinya, dibutuhkan waktu sekitar 35 tahun untuk menghasilkan 5.000 tetes cairan obat dewa asli. Dengan cara ini, ia dapat menghemat waktu 35 tahun. Baiklah, saya ingin bertanya, jika saya memilih senjata dewa tingkat asal tingkat atas sebagai hadiah untuk pertama kalinya, berapa banyak yang akan saya dapatkan kali ini? 5 senjata dewa tingkat asal terbaik. Kata naga mini itu. Hati Lu Ming bergetar. 5 set. Itu akan menjadi 5 senjata suci dan 5 baju zirah. Lu Ming tergoda. Lalu, bagaimana dengan kristal abadi? Lu Ming bertanya lagi. 5.000 kristal abadi. Naga mini menjawab. Apakah aku membuat pilihan yang salah? Lu Ming bertanya pada dirinya sendiri. Mereka semua 5 kali lebih kuat. Bab 5036, Teknik Asal, Sukses. Awalnya, nilai 999 tetes cairan obat dewa asli tergolong rendah jika dibandingkan dengan 1000 kristal abadi dan 1 set senjata dewa asal tingkat atas. Semakin banyak tetesnya, semakin besar pula perbedaan nilainya. Kini, perbedaan antara 5.000 tetes obat dewa asal dan 5.000 kristal abadi serta 5 set senjata dewa asal tingkat atas bahkan lebih besar. Jika dia punya pilihan, Lu Ming akan memilih 5 set senjata dewa tingkat asal terbaik. 1 set senjata surgawi tingkat atas dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Jika diberikan kepada suatu asal, kekuatan tempur asal tersebut akan meningkat pesat. Suatu asal-usul tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk memperoleh seperangkat lengkap senjata surgawi bermutu asal-usul yang terbaik. Senjata surgawi tingkat asal yang ofensif tingkat atas dapat meningkatkan kekuatan ofensif suatu asal. Khususnya, armor tingkat asal yang ofensif tingkat atas dapat menyelamatkan nyawa seseorang di saat kritis dan meningkatkan kemampuan bertahan hidup suatu asal secara signifikan. Dengan meningkatnya kemampuan bertahan hidup, secara alami akan ada lebih banyak kesempatan untuk memperoleh harta karun lainnya, seperti cairan obat dewa asli, kristal abadi, obat dewa asal, dan bahkan obat dewa asal tingkat atas. Kekuatan dan kemampuan bertahan hidup adalah fondasinya. Namun, Lu Ming tidak punya pilihan lain. Dia telah memilih cairan obat dewa yang asli sebelumnya, tetapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Untungnya, cairan obat dewa yang asli adalah yang aku butuhkan saat ini. Itu dapat meningkatkan kultivasiku dengan cepat. Kalau tidak, aku bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Lu Ming menghibur dirinya dan dengan hati-hati menyimpan 5.000 tetes cairan obat dewa asli. Butuh waktu beberapa dasawarsa baginya untuk memurnikan 5.000 tetes cairan obat dewa asli dengan 12 ramuan dewa asal bermutu tinggi. Dengan cara ini, ia dapat menghemat waktu setidaknya beberapa dekade. Setelah menyimpan ramuan dewa asli, naga mini itu menghilang. Lu Ming muncul kembali di sebuah kotak. Pada tingkat ke-55, 55 seni iblis memunculkan iblis-iblis kuat yang menyerang Lu Ming. Lu Ming terus mempelajari seni iblis dan proses penyempurnaan teknik asli. Waktu berlalu dengan cepat, tahun demi tahun. Tak lama kemudian, Lu Ming telah berada di jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya selama 120 tahun. Lu Ming telah mencapai level 80. Itu adalah tahap kedua terakhir. Selama dia melewati tahap ke-80 dan tahap ke-80 berikutnya, Lu Ming akan dianggap telah melewati jalan setan yang tak terhitung jumlahnya. Hah! Cahaya tombak itu meluas dan iblis lain yang dipanggil oleh seni iblis dikalahkan oleh Lu Ming. Di lapangan, hanya 9 seni Yao yang tersisa. Dari 80 tipe, Lu Ming telah terpecah menjadi hanya 9. Segera, mata Lu Ming berbinar. Ia merasa bahwa teknik aslinya akan segera terbentuk sepenuhnya dan ia akan dapat memahaminya sepenuhnya. Hanya tinggal sedikit lagi. Dia hanya tinggal selangkah lagi. Lu Ming merasa bahwa dia dapat memahaminya sepenuhnya kapan saja. Mungkin, ia hanya membutuhkan sedikit inspirasi. Mungkin saya tidak perlu lulus level 81. Saya bisa menyelesaikan teknik origin di level 80.
Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum. Ia menatap iblis yang telah menggunakan seni iblis dan mulai mempelajarinya. Setelah beberapa hari, wah, seni iblis ini dikalahkan oleh Lu Ming lagi. Tidak, dia masih belum memahaminya, hanya sedikit lagi. Melanjutkan, wah, satu lagi, masih belum berfungsi. Dengan sangat cepat, hanya tersisa 3 seni Yao di tingkat ke-80. Benar sekali, seperti ini, seperti ini. Tiba-tiba, mata Lu Ming tampak seperti 2 matahari besar, memancarkan cahaya cemerlang. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggembirakan. Kemudian, puluhan ribu sel dalam tubuhnya memancarkan cahaya terang seperti puluhan ribu bintang. Namun, puluhan ribu bintang menghilang begitu muncul. Energi terlarang beredar liar, beredar cepat melalui 60 triliun sel dalam tubuh Lu Ming. Kemudian, tubuh Lu Ming membengkak dengan cepat. Pada akhirnya, tubuh Lu Ming tumbuh setinggi 3 kaki, hampir 10 meter, seperti raksasa. Asyik, Lu Ming mengayunkan tombak Ares di tangannya dan seekor naga surgawi terbang keluar sambil meraung. Lalu tombak itu mengubah momentumnya dan seekor phoenix lain terbang keluar. Kemudian, dalam sekejap, dia menghilang dari tempat asalnya dan muncul kembali di satu sisi alun-alun pada saat berikutnya. Seolah-olah dia telah berteleportasi, tetapi juga seolah-olah dia telah menggunakan teknik aurora yang hebat dari 3000 teknik rahasia kuno. Ini bukanlah akhir. Lu Ming terus menyerang, tetapi tidak ada satupun gerakannya yang sama. Ada ribuan perubahan dan itu sangat misterius. Jurus-jurus ini memiliki bayangan dari 3000 teknik rahasia kuno dan juga bayangan dari seni iblis. Jurus-jurus ini tidak terbatas pada satu gaya, tetapi kekuatannya sangat mengejutkan. Jauh lebih kuat daripada wujud primal Lu Ming yang berkekuatan penuh dan wujud penghancur langit. Teknik origin. Ini adalah teknik origin saya. Teknik origin saya berbeda dari yang lain. Sosok Lu Ming melintas dan muncul di panggung batu di luar alun-alun. Matanya cerah dan penuh kegembiraan. Dia akhirnya menciptakan teknik aslinya. Namun, teknik asal-usulnya benar-benar berbeda dari yang lain, seperti Ye Wusheng, Gu Changfeng, dan Xie Nianxing. Teknik asal orang lain mirip dengan beberapa gerakan khusus yang menggabungkan energi asal mereka sendiri. Teknik asal-usulnya juga merupakan kombinasi dari energi asalnya sendiri, tetapi tidak memiliki jurus khusus. Kalau menyangkut gerakan tertentu, saat gerakan itu digunakan, tubuh akan menjadi lebih besar. Hal ini karena arah teknik aslinya didasarkan pada tubuhnya. Ia menggunakan tubuhnya sebagai fondasi. Tubuh dan tubuh fisiknya adalah fondasinya. Begitu dia menggunakannya, kekuatan terlarang akan bersirkulasi dalam tubuhnya pada frekuensi khusus, tubuhnya untuk berkembang. Tubuh yang membengkak ini sebenarnya adalah perwujudan teknik aslinya. Dalam kondisi ini, tubuhnya adalah teknik asal. Dia telah berubah menjadi teknik asal. Setiap gerakannya dapat mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Terlebih lagi, jurus ini selalu berubah, dan gerakannya acak. Setiap gerakan yang dilakukannya adalah jurus pembunuh, dan jurus ini mengandung kekuatan misterius dari 3000 teknik rahasia kuno dan teknik iblis. Seperti yang diduga, setelah memahami teknik aslinya, saya sepertinya telah melupakan keterampilan rahasia kuno. Lu Ming bergumam. Ia menyadari bahwa ia telah jatuh ke dalam kondisi yang aneh. Dia jelas tahu bahwa dia telah memahami 3000 teknik rahasia kuno yang hebat, tetapi ketika dia memikirkannya dengan cermat, dia tidak dapat mengingat yang mana. Dia telah lupa. Fei Yao pernah berkata bahwa semakin banyak seseorang berkultivasi, semakin ia akan melupakan keterampilan rahasia yang pernah ia pahami. Tampaknya itu benar. Namun, meskipun dia telah melupakan jurus rahasia kuno yang hebat itu, jurus itu telah tertanam dalam jiwanya. Begitu dia menggunakan jurus aslinya, setiap gerakannya akan mengandung bayangan dari 3000 jurus rahasia kuno yang hebat dan akan menjadi lebih kuat. Perjalanan ini tidak sia-sia. Itu adalah berkah tersembunyi. Lu Ming merenung. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Satu-satunya penyesalannya sekarang adalah dia tidak berhasil menyelamatkan Feng Ling. Namun, tidak perlu terburu-buru. Selama Huang Ling masih berada di jalan setan yang tak terhitung jumlahnya, dia akan dapat menyelamatkannya setelah dia melewati level ke-81 dan berjalan melalui jalan setan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang harus saya sebut untuk teknik asli saya? Lu Ming merenung. Setiap orang akan memberi nama pada teknik asli mereka.
Teknik aslinya berbeda dari yang lain. Apa sebutannya? Setelah berpikir sejenak, Luming menggelengkan kepalanya sedikit. Saya belum menemukan nama yang memuaskan, jadi saya akan memikirkannya perlahan-lahan di masa mendatang. Tidak ada yang terburu-buru untuk menghapus nama itu. Aku dapat merasakan dengan jelas bahwa begitu aku menggunakan teknik origin, kekuatan tempurku akan meningkat. Aku ingin tahu apakah aku telah mencapai 5 limit break yang legendaris. Lu Ming sangat menantikannya. Dia ingin mencari seorang ahli untuk bertarung bersamanya guna menguji kemampuan bertarungnya. Bab 5037, Tanda Kaisar Raja Iblis. Lu Ming sangat ingin mencari seorang ahli untuk bertarung dan menguji kekuatannya. Namun, ia merasa bahwa jika ia bertarung dengan si Tianteng sekarang, ia dapat dengan mudah mengalahkannya setelah menggunakan teknik asal-usulnya. Dia tahu bahwa Lu Ming tak tertandingi di alam dewa surgawi. Hanya asal-usulnya yang bisa menandinginya. Di alam dewa surgawi, kekuatan tempurku hampir mencapai titik di mana aku tidak bisa maju lebih jauh lagi. Jika aku ingin meningkatkannya dengan selisih yang besar, aku hanya bisa menerobos ke alam asal. Lu Ming merenung. Dia tidak melebih-lebihkan, tetapi itu benar. Kekuatan terlarang telah disempurnakan, dan kekuatannya sendiri hampir mencapai puncak. Dia juga memahami teknik aslinya. Tentu saja, bukan berarti dia tidak bisa terus meningkatkan teknik aslinya. Hanya saja terlalu sulit untuk membuat terobosan dalam teknik asli di alam dewa surgawi. Itu hampir mustahil. Itu jauh lebih sulit daripada memahami teknik asli di alam dewa surgawi. Hanya setelah berhasil menembus asal-usulnya, dia dapat terus membuat terobosan dalam teknik asal-usulnya. Oleh karena itu, selain meningkatkan kultivasinya, Lu Ming tidak dapat memikirkan cara lain untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Wajar saja jika Lu Ming benar-benar telah mencapai level kelima dari limit break, karena bahkan di zaman prasejarah pun, tidak banyak orang yang mampu mencapai level kelima. Kalau menerobos batas sebanyak 4 kali dikatakan ada peluang untuk menjadi abadi, maka kalau menerobos batas sebanyak 5 kali, asal tidak terjadi kecelakaan, dia pasti akan menjadi abadi. Ayo kita lalui jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Dengan satu pikiran, Lu Ming menyingkirkan teknik aslinya. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan kembali normal. Pada saat yang sama, Lu Ming menemukan bahwa setengah dari energi terlarang di tubuhnya telah dikonsumsi. Kekuatan terlarang itu terkuras pada tingkat yang sangat mengejutkan saat dia menggunakan teknik asal. Dengan kultivasinya, dia tidak bisa bertahan lama menggunakan teknik asli. Saya hanya bisa menyempurnakannya secara perlahan setelah saya berhasil mencapai titik asal. Lu Ming bergumam. Bagaimanapun, dia baru saja memahami teknik aslinya. Teknik itu jelas tidak sempurna dalam segala aspek. Saat dia menyempurnakannya, kecepatan konsumsi kekuatan terlarang itu pasti akan melambat. Asyik, Lu Ming meninggalkan panggung batu dan bergegas menuju alun-alun untuk melanjutkan pemahamannya tentang seni iblis. Beberapa seni iblis terakhir dengan cepat dikalahkan oleh Lu Ming. Dia berhasil melewati level ke-80 dan kemudian memasuki level ke-80. Tingkat kesulitan level 81 memang meningkat pesat. Bahkan Lu Ming merasakan tekanan yang sangat besar. Tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi daripada level 80. Sangat sulit bagi Lu Ming untuk melewati level ini. Ia menghabiskan 10 tahun penuh sebelum berhasil melewati level ini. Dengan cara ini, Lu Ming menghabiskan total waktu 130 tahun untuk menaklukkan jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Lu Ming melewati level 81, dia muncul di sebuah ruangan batu. Ada hadiah lainnya. Lu Ming memperlihatkan senyum di wajahnya. Lu Ming telah merasakan manisnya 2 hadiah sebelumnya. Lu Ming telah memperoleh hampir 6.000 tetes cairan obat dewa asli. Dia telah memurnikan semuanya selama beberapa tahun terakhir. Kultivasi Lu Ming juga berkembang pesat. Dia dengan cepat mendekati timbal balik dan selangkah lebih dekat ke batas puncak seorang master surgawi. Di dalam tubuhnya, benih asal bahkan lebih penuh, dan kekuatan asal terlarang yang terkandung di dalamnya bahkan lebih kuat. Jika pahala kali ini 5 kali lipat dari sebelumnya, maka aku benar-benar dapat mencapai batasku. Lu Ming memperlihatkan ekspresi penuh harap. Hadiah pertama adalah 5.000 tetes cairan obat dewa asli. Jika 5 kali lipat dari hadiah sebelumnya, itu akan menjadi 25.000 tetes cairan obat dewa asli. Itu akan cukup bagi kultivasi Lu Ming untuk mencapai batas dan menembus batas asal. Ketika Lu Ming muncul di ruang batu,
dua rune tiba-tiba muncul di kehampaan. Kedua rune ini dengan cepat melesat ke arah Luming. Sebelum dia sempat bereaksi, rune-rune itu telah melesat ke matanya. Dua rune kecil muncul di permukaan bola mata Luming. Jika orang lain berdiri di depan Luming dan menatap matanya, mereka akan dapat melihatnya dengan jelas. Namun, kedua rune itu dengan cepat menghilang. Apa ini? Luming sedikit tercengang. Apakah ini juga hadiah? Tidak mungkin. Hadiah yang kuinginkan adalah cairan obat dewa asli. 25.000 tetes cairan obat dewa asli. Kau tidak akan menipuku seperti ini, kan? Ini hadiahmu. Terdengar suara, lalu naga mini itu muncul lagi. Ini hadiahku. Bagaimana dengan cairan obat dewa asliku? Luming terus bertanya. Apa yang membuatmu begitu cemas? Ini adalah hadiah tambahan untukmu karena telah menyelesaikan jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tato tirk milik Raja Iblis, yang dapat melihat sebagian besar rune dan formasi di dunia. Kata naga mini itu, tato kekaisaran Raja Iblis dapat melihat sebagian besar rune dan formasi di dunia. Luming tiba-tiba menjadi bersemangat dan suaranya naik beberapa oktav. Dia sangat bersemangat. Benar, meskipun Anda tidak dapat melihat semuanya, Anda dapat melihat sebagian besarnya. Selama ada kelemahan dalam formasi di bawah level abadi, Anda hampir dapat datang dan pergi sesuka hati. Kecuali jika itu adalah formasi tanpa kelemahan. Tentu saja, hanya ada sedikit formasi tanpa kelemahan di dunia ini. Kata naga mini itu, Luming merasa sangat puas. Menurut naga mini, meskipun ia tidak dapat melihat menembus susunan tingkat abadi, ia tidak dapat melihat menembusnya. Namun, susunan tingkat abadi kemungkinan besar terkait dengan dewa. Setelah melangkah ke alam abadi, wajar saja jika seseorang tidak dapat melihatnya. Akan menjadi tidak normal jika seseorang dapat melihatnya. Dengan tato Demon King Tirk ini, kemampuannya menyelamatkan nyawa pasti akan meningkat pesat. Dalam hal ini, dia bahkan lebih hebat dari Dandan. Tentu saja, dia hanya bisa melihatnya dan tidak memahami formasi rune, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Jika lelaki itu tahu tentang ini, aku khawatir dia akan sangat iri sampai matanya berubah ungu. Luming tersenyum tipis. Dia cukup puas dengan hadiah tambahan ini. Kemudian naga mini mengeluarkan botol giok dan menerbangkannya ke Luming. Ada 25.000 tetes cairan obat dewa asli di dalamnya. Itu hadiahmu karena telah melewati level ke-81. Kata naga mini itu. Ini dia. Ini benar-benar 25.000 tetes cairan obat dewa asli. Luming sangat gembira. Matanya menyala-nyala. Dia telah memperoleh 25.000 tetes cairan obat dewa asli, menghemat waktunya lebih dari 170 tahun. Luming dengan hati-hati menyimpannya di dalam cincin kekacauan. Juga, ambillah pelat susunan ini dan berikan kepada para ahli ras iblis. Dengan pelat susunan ini, mereka dapat dengan bebas masuk dan keluar dari jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bahkan dapat dengan bebas masuk dan keluar dari batasan di luar gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kata naga mini itu. Jadi begitu, Luming mengerti. Ini adalah harta karun bagi ras iblis. Dia telah mendengar dari Zhao King bahwa selama seseorang melewati jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya, bagian dalam gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya akan terhubung dengan bagian luar. Tampaknya jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya tidak akan lenyap. Zhao King dan yang lainnya mungkin salah paham. Jalan setan yang tak terhitung jumlahnya masih ada, tetapi anggota ras iblis dapat menggunakan pelat susunan ini untuk masuk dan keluar dari jalan setan yang tak terhitung jumlahnya sesuka hati. Baiklah, hadiahnya sudah diberikan. Anda boleh pergi sekarang. Naga mini itu berkata. Pada saat berikutnya, Luming menghilang dari ruang batu dan muncul di puncak gunung. Apakah ini permukaan gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya? Tatapan mata Luming berkedip. Tempat ini memang permukaan gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan suasana sunyi sepi di sini. Dia memang telah meninggalkan bagian dalam gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Di belakangnya, kekosongan terus-menerus terdistorsi seperti riak air. Inilah pintu masuk ke jalan iblis yang penuh misteri. Bab 5038, Penantang Ras Monster. Ayo kembali. Luming melangkah maju dan menyerbu ke dalam kekosongan yang terus terdistorsi. Dia tentu saja tidak bisa pergi sebelum Huang Ling diselamatkan. Begitu tubuhnya mendekati kekosongan yang terdistorsi, dia menghilang dari kekosongan itu. Saat berikutnya,
Lu Ming muncul di kehampaan lain. Saat dia berdiri di kehampaan, sebuah pemandangan menakjubkan muncul di depannya. Rune yang padat dan tak berujung memenuhi seluruh langit, meliputi area yang luas. Dia tidak tahu berapa banyak rune yang ada, namun rune-rune itu sepadat pasir di Sungai Gangga. Rune yang tak berujung itu saling bertautan dan membentuk sebuah formasi besar. Formasi besar ini senantiasa berubah dan sangat mendalam. Jalan setan yang tak terhingga. Benar saja, formasi yang dibentuk oleh rune yang tak terhitung jumlahnya adalah jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dua rune di mata Lu Ming berkedip-kedip dengan kilau aneh. Seluruh jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di mata Lu Ming, dan tidak ada lagi rahasia. Lu Ming segera melihat sesosok tubuh tengah bertarung dengan sejumlah setan di suatu tempat di jalan setan yang tak terhitung banyaknya. Sosok itu, kalau bukan Feng Ling, siapakah dia? Babak ke-54. Lu Ming menyadari bahwa Huang Ling telah mencapai level 54. Lu Ming sedikit terkejut. Perlu diketahui bahwa bahkan dalam sejarah ras iblis, tidak banyak yang mampu mencapai level ke-54. Dari sini, orang bisa melihat betapa berbakatnya Feng Ling dan seberapa tinggi pemahamannya. Huang Ling dan Mulan telah memasuki kolam giok keberuntungan dan telah mengalami transformasi yang luar biasa. Ada lebih dari 10 seni Yao yang tersisa. Huang Ling seharusnya bisa melewati level ke-54. Lu Ming merenung. Karena itu, dia tidak segera pergi menemui Feng Ling. Ada hadiah untuk melewati level 54. Jika dia pergi menemui Huang Ling sekarang dan membawanya pergi, tidak akan ada hadiah. Meskipun dia tidak tahu hadiah apa yang dipilih Bilin, tidak peduli hadiah apapun, nilainya sangat tinggi. Setelah beberapa saat, tatapan Lu Ming beralih ke arah lain di jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat sosok lain di arah yang berbeda. Totalnya ada 7 orang. 6 di antara mereka pastilah para jenius dari ras iblis yang pernah memasuki jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Menurut Zhao Qing, ras iblis tidak pernah memasuki jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Sulit untuk mengingat sudah berapa lama, tetapi itu pasti sudah lama sekali. Selama bertahun-tahun, lebih dari 6 jenius klan iblis telah memasuki jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka telah meninggal atau mengalami gangguan mental karena terlalu banyak waktu telah berlalu. Dari 6 yang tersisa, yang terkuat juga telah mencapai level ke-54. Namun, orang ini jauh lebih rendah dari Feng Ling. Pada level 54, dia tidak mengalahkan satu pun seni iblis. Dia benar-benar terjebak di tempat ini, dalam dilema. Para jenius ras iblis lainnya juga sama. Mereka benar-benar terjebak dalam level tertentu dan tidak bisa maju atau mundur. Sekalipun orang-orang ini meninggal karena usia tua, akan mustahil bagi mereka untuk melewati jalan iblis yang tak terhitung banyaknya. Masih ada harapan bagi Huang Ling. Namun, butuh waktu lama untuk melewati jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia telah menghabiskan 10.000 tahun untuk melewati level ke-54, dia masih memiliki harapan. Jika dia ingin melewati 27 level berikutnya, dia membutuhkan setidaknya 100.000 tahun, atau bahkan lebih lama. Orang lainnya tentu saja Zhao Qing, tetapi dia hanya berhasil mencapai tingkat ke-18. Mampu lulus level 18 dalam 130 tahun sudah dianggap sangat berbakat. Aku akan pergi menemui Feng Ling setelah dia melewati level ke-54 dan mendapatkan hadiahnya. Lu Ming merenung. Kemudian, dia duduk bersila di tempat, mengeluarkan cairan obat dewa asli, dan mulai memurnikannya. Tetesan cairan obat dewa asli disempurnakan oleh Lu Ming. Mereka diubah menjadi energi asal dan dikumpulkan dalam benih asal. Benih asal Lu Ming terus-menerus diisi dan energi asalnya terus-menerus dipadatkan. Ketika ia mencapai batasnya, energi terlarang dalam tubuh Lu Ming akan sepenuhnya berubah menjadi energi asal terlarang. Saat ini, energi terlarang dan energi asal terlarang hidup berdampingan dalam tubuh Lu Ming. Ketika tubuh Lu Ming tidak mengandung energi terlarang dan dipenuhi dengan energi asal terlarang, itu berarti Lu Ming dapat bersiap untuk menerobos ke alam asal. Dia berkultivasi selama lebih dari 60 tahun. Sudah hampir 200 tahun sejak Lu Ming memasuki jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. 25.000 tetes cairan obat dewa asli yang diperoleh Lu Ming telah sepenuhnya disempurnakan. Kultivasi Lu Ming akhirnya mencapai puncak alam dewa-dewa. Energi terlarang di tubuhnya telah sepenuhnya diubah menjadi energi asal terlarang.
Asal dia tenang dalam jangka waktu tertentu, dia akan mampu menerobos ke asal. Namun, sekarang adalah masa kesusahan asal, jadi dia tidak bisa menembus masa kesusahan asal sama sekali. Hanya tersisa sekitar 300 tahun hingga akhir masa kesusahan asal. 300 tahun adalah waktu yang singkat. Lu Ming berencana menggunakan 300 tahun ini untuk meningkatkan kondisinya secara maksimal. Dengan begitu, begitu malapetaka besar asal muasal berakhir, ia dapat segera menyerang asal muasal. Lu Ming masih belum menyadari bahwa ada jenius tak tertandingi yang dapat menerobos ke asal mula selama bencana besar origin. Tidak seorang pun telah memberitahunya tentang hal ini. Pada saat ini, Huang Ling akhirnya akan melewati level ke-54. Hanya ada satu seni iblis terakhir yang tersisa, dan tampaknya Huang Ling hampir sepenuhnya memahaminya. Setelah setengah hari berikutnya, Huang Ling melepaskan jurus pamungkas dan menyerang kelemahan iblis yang ditimbulkan oleh seni iblis tersebut, dan berhasil mengalahkannya. Kemudian dia menghilang dari tingkat ke-54 dan memasuki ruangan batu. Tentu saja, ruangan batu ini juga merupakan bagian dari susunan tersebut. Ruangan itu terdiri dari sejumlah besar rune. Lu Ming dapat melihatnya dengan jelas. Huang Ling telah memilih senjata surgawi. Mata Lu Ming berkedip. Dia melihat naga mini itu menyerahkan 5 set senjata dewa tingkat asal terbaik kepada Huang Ling. Ini termasuk 5 armor tingkat asal terbaik dan 5 pedang tingkat asal terbaik. Sebenarnya, ini adalah hadiah yang paling berharga dari ketiga hadiah tersebut. Para ahli alam asal akan memperebutkannya. Huang Ling menerima hadiahnya dan memasuki ronde ke-55. Setelah memasuki tingkat ke-55, Huang Ling siap mempelajari seni iblis di sini. Dia tidak bisa terjebak dalam gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingin keluar. Dia ingin melihat Lu Ming lagi. Saat itu, dia tidak sengaja memasuki gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak bisa keluar darinya. Dia tidak ingin terjebak di gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya selama sisa hidupnya. Ketika dia tahu bahwa dia bisa keluar selama dia melewati jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya, dia memasuki jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya tanpa ragu-ragu. Sekalipun dia tahu itu akan sulit, dia akan tetap pergi, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jika 10.000 tahun tidak cukup, maka 100.000 tahun. Jika 100.000 tahun tidak cukup, maka 1 juta tahun, atau bahkan 1 tahun bintang. Bahkan di akhir hidupnya, dia masih ingin keluar. Untungnya, bakatnya cukup kuat. Dalam waktu sekitar 10.000 tahun, dia berhasil melewati level ke-54. Ini semua berkat kolam keberuntungan Jade. Kolam keberuntungan Jade memungkinkannya memperoleh keberuntungan yang menantang surga dan menjalani transformasi ekstrim. Garis keturunan Phoenix di tubuhnya menjadi sangat mengejutkan dan murni. Begitu dia menggunakannya, seolah-olah Phoenix dari era purba telah muncul kembali. Phoenix adalah raja para iblis di alam liar. Dia memiliki keunggulan unik dalam memahami seni iblis, itulah sebabnya dia bisa begitu cepat. Proses memahami seni iblis juga merupakan bentuk pembelajaran baginya. Hal itu memungkinkan kekuatan tempur dan kultivasinya menjadi semakin kuat. Namun, pada saat ini, sebuah gelombang tiba-tiba muncul di langit di atas petak lantai 55. Kemudian, sebuah sosok muncul dari udara tipis. Huang Ling tertegun saat melihat sosok itu. Bab 5039, Huang Ling yang bingung. Di pos pemeriksaan ke-55 dari jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya, orang yang muncul entah dari mana tentu saja Lu Ming. Ketika Huang Ling melihat Lu Ming, dia tercengang. Matanya yang indah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Lu Ming akan muncul di sini. Ilusi, ini pasti ilusi. Huang Ling tersenyum getir dan bergumam, "Oh, Huang Ling. Kau benar-benar tidak berguna. Kau benar-benar berhalusinasi. Apakah karena aku sangat merindukan Lu Ming?" Dia mengira dirinya berhalusinasi karena terlalu merindukan Lu Ming. Namun, orang di depannya terlalu nyata. Lu Ming melangkah ke arah Huang Ling, selangkah demi selangkah. Tatapan matanya yang setegas pedang, dipenuhi kelembutan. "Huang Ling, sepertinya halusinasimu cukup serius. Mengapa Lu Ming menatapmu dengan tatapan seperti itu? Berhentilah bermimpi." Huang Ling terus berbisik. Dia masih yakin bahwa Lu Ming tidak mungkin ada di sini. Ini pasti ilusi. Ini karena ini adalah jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya di dalam gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman alam semesta.
Lu Ming berada jauh di langit berbintang di alam semesta. Ada jarak tak terbatas antara dia dan kedalaman alam semesta, apalagi memasuki gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya dan jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika Lu Ming benar-benar memasuki gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya dan melangkah ke jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak akan dapat melihatnya. Di tengah-tengah jalan iblis yang penuh misteri, dua orang tidak ingin bertemu satu sama lain. Bahkan lebih mustahil baginya untuk melangkah melewati kehampaan dan datang ke sini seperti Lu Ming. Itu hanyalah khayalan yang tidak realistis dalam hatinya. Wanita mana yang tidak ingin pria yang dicintainya melakukan perjalanan ratusan juta mil untuk menemuinya? Lu Ming tersenyum pahit. Meskipun Huang Ling berbisik, dengan pendengarannya, bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya? Dia mendengarnya dengan jelas. Lu Ming merasa sangat bersalah. Dia memiliki terlalu banyak roh Phoenix yang negatif. Hal ini menyebabkan dia memperlihatkan ekspresi kasih sayang, dan bahkan Huang Ling tidak dapat mempercayainya. Lu Ming terus berjalan menuju Huang Ling selangkah demi selangkah dan segera mendarat di depannya. Gadis bodoh, aku pernah mengecewakanmu di masa lalu. Itu salahku. Mulai sekarang, aku tidak akan mengecewakanmu lagi, dan aku tidak akan membiarkanmu menderita. Lu Ming berkata dengan penuh kasih sayang, matanya menatap lurus ke arah Huang Ling. Hah, kenapa ilusi ini terasa nyata kali ini? Sepertinya penyakitku memang serius. Huang Ling terus bergumam. Matanya yang besar berkedip-kedip saat dia menatap Lu Ming, mencoba menanamkan sosok Lu Ming dalam benaknya. Lu Ming terdiam. Kemudian, Lu Ming mengulurkan telapak tangannya dan menarik Huang Ling ke dalam pelukannya. Gadis bodoh, ini bukan ilusi. Aku benar-benar di sini. Lu Ming berkata dengan suara pelan. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan menepuk wajah Huang Ling dengan lembut. Huang Ling tercengang. Kali ini, dia benar-benar tercengang. Lengan Lu Ming kuat dan dadanya terasa hangat. Dia bahkan bisa merasakan detak jantungnya. Selain itu, dia bisa dengan jelas merasakan suhu dari bibir Lu Ming dan napasnya. Itu benar. Semua ini nyata. Ini bukan ilusi. Suatu ilusi tidak mungkin begitu nyata. Lu Ming sebenarnya datang ke sini dan melangkah melewati kehampaan untuk menemukannya. Tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar, air matanya pun mengalir deras seakan hendak menumpahkan segala keluh kesah dan kerinduannya. Lu Ming, apakah itu kamu? Huang Ling berkata dengan suara gemetar. Ini aku Lu Ming. Aku di sini untuk membawamu pergi. Lu Ming berkata dengan lembut. Kemudian, dia melangkah maju dengan Huang Ling di tangannya. Kekosongan itu retak dan Lu Ming serta Huang Ling menghilang. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan tanda Kaisar Raja Shifter. Tanda Kaisar Raja Shifter tidak mungkin sedalam itu. Alasan utamanya adalah karena Lu Ming telah melewati jalan setan yang tak terhitung jumlahnya. Jalan setan yang tak terhitung jumlahnya tidak lagi menjadi halangan bagi Lu Ming. Ia berjalan di jalan setan yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah ia berjalan di tanah datar. Pada saat berikutnya, Lu Ming meninggalkan jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya bersama Huang Ling dan muncul di bagian dalam gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya, di pintu keluar jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pintu masuk ke jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Huang Ling memandang sekelilingnya dan makin bingung. Dia telah melalui berbagai kesulitan untuk lulus level 54, jadi mengapa dia kembali sekarang? Inti masalahnya, bagaimana Lu Ming bisa membawanya kembali dalam satu langkah? Bukankah mereka bilang begitu mereka memasuki jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya, mereka hanya bisa bergerak maju dan tidak bisa mundur? Mungkinkah? Huang Ling tiba-tiba teringat suatu kemungkinan dan jantungnya berdebar kencang. Hanya saja kemungkinan ini terlalu mustahil. Lu Ming, apakah kau telah melewati jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya? Huang Ling masih menanyakan pertanyaan yang tidak dapat dipercaya ini. Ya, aku telah melewati jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming mengangguk. Dia berhasil. Lu Ming berhasil. Memang, dia tetaplah dia. Dia tetap sangat mengagumkan. Kemanapun dia pergi, dia tidak akan tertinggal. Huang Ling terkejut pada awalnya, namun dia segera tenang. Bukankah ini cara yang biasa dilakukan Lu Ming? Itu hal yang wajar. Lu Ming, bagaimana kau bisa sampai di sini? Ngomong-ngomong, apakah kau melihat kakak perempuan Mulan? Ah, kau pasti pernah bertemu dengan kakak perempuan Mulan, kalau tidak kau tidak akan tahu aku ada di sini.
Huang Ling mengajukan beberapa pertanyaan dan akhirnya menjawab pertanyaannya sendiri. Dia benar-benar sedikit bersemangat untuk bertemu Lu Ming. Seperti ini, Lu Ming secara singkat menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun. Anda sebenarnya hanya menggunakan waktu 100 tahun untuk melewati jalan iblis yang tak terhitung banyaknya. Meskipun dia sangat percaya diri pada Lu Ming, ketika dia mendengar bahwa Lu Ming hanya menggunakan waktu sedikit lebih dari 100 tahun untuk melewati jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya, mulut kecil Huang Ling sedikit menganga. Dia sangat terkejut. Ayo pergi, kita akan pergi melihat Phoenix api itu terlebih dahulu. Kemudian, Lu Ming membawa roh Phoenix ke jalan setan yang tak terhitung jumlahnya lagi dan muncul di tingkat ke-19 jalan setan yang tak terhitung jumlahnya, tempat roh Phoenix api berada. Hah! Lu Ming, Huang Ling, kenapa kalian ada di sini? Lu Ming dan yang lainnya baru saja muncul ketika mereka mendengar suara terkejut. Itu adalah Zhao Qing. Dia duduk bersila di panggung batu di luar alun-alun, bermeditasi untuk memulihkan diri. Begitu Lu Ming dan Huang Ling muncul, dia merasakan mereka dan bertanya tanpa sadar. Lalu, dia langsung bereaksi dan menjadi sangat bersemangat. Bagaimana Lu Ming dan Huang Ling bisa ada di sini? Dia sangat mengenal jalan setan yang tak terhitung jumlahnya. Begitu seseorang masuk, seseorang tidak bisa mundur. Itu bukan sekadar pepatah, tetapi itu adalah hal yang nyata. Tidak ada seorang pun yang pernah istimewa. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk memasuki jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya dan tiba-tiba muncul di sini bersamanya, yaitu dengan melewati jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Artinya, para iblis di Gunung Iblis yang tak terhitung jumlahnya itu bisa keluar. Akan tetapi, siapakah yang telah melewati jalan iblis yang penuh misteri itu? Lu Ming atau Huang Ling? Tatapan mata Zhao Qing menyapu Huang Ling dan Lu Ming dan dia langsung membuat penilaian. Semangat Phoenix. Itu pasti Huang Ling. Baru 200 tahun sejak Lu Ming memasuki jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, mustahil baginya untuk menyelesaikan jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya dalam 200 tahun. Terlebih lagi, Lu Ming adalah manusia dan bukan iblis. Lebih sulit untuk menyeberangi jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya daripada ras iblis. Tidak mungkin itu adalah Lu Ming. Adapun Huang Ling, dia telah berada di jalan setan selama lebih dari 10.000 tahun. Selain itu, garis keturunan Phoenix di tubuhnya sangat kaya, tidak lebih lemah darinya. Dengan bakat seperti itu dan lebih dari 10.000 tahun, masih ada sedikit kemungkinan. Dulu, dia tidak menyangka Huang Ling akan mampu melewati jalan iblis yang tak terhitung banyaknya. Itu juga merupakan hal yang luar biasa untuk melintasi jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya dalam lebih dari 10.000 tahun. Namun, kebenaran ada di depannya, dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Huang Ling, selamat karena telah melewati jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kau memang layak mendapatkan garis keturunan Phoenixku. Kata Huang Ling. Bab 5040, meninggalkan Gunung Iblis yang tak terhingga. Zhao Qing menatap lurus ke arah Feng Ling, matanya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa kagum. Sejujurnya, itu sudah merupakan mukjizat yang luar biasa untuk bisa melewati jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya dalam lebih dari 10.000 tahun. Adalah hal yang normal bagi banyak orang untuk terjebak dalam suatu panggung selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama. Apa? Mendengar perkataan Zhao Qing, Huang Ling sedikit tercengang. Namun, dia segera mengerti bahwa Zhao Qing telah salah paham dan mengira bahwa dia telah melewati jalan setan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Xing, kamu salah paham. Aku tidak melewati jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Aku malu mengatakan bahwa aku hanya melewati level ke-54 setelah lebih dari 10.000 tahun. Huang Ling dengan cepat menjelaskan. Bukan kamu. Siapa dia? Di mana dia? Mata Zhao Qing bergerak cepat saat dia mengamati sekelilingnya. Dia mengira bahwa orang lainlah yang telah melewati jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya, menyelamatkan Lu Ming dan Huang Ling, dan membawa mereka ke sini sebelum pergi. Dia masih belum memikirkan Lu Ming. Lu Ming baru memasuki jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya selama 200 tahun dan dia adalah seorang manusia. Ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dia ada di sini. Dialah yang melewati jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming. Kata Huang Ling. Bas. Zhao Qing, Phoenix api, membuka mulutnya yang panjang lebar.
Dia tercengang dan matanya terbelalak. Kau, apa yang baru saja kau katakan? Dia adalah orang yang telah melewati jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana ini mungkin? Dia baru berada di jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya selama 200 tahun, dan dia adalah manusia. Mustahil baginya untuk memahami seni iblis secepat itu. Bagaimana mungkin dia? Zhao Qing berteriak tak percaya dan hampir pingsan. Tapi itu benar-benar dia. Huang Ling bergumam, tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Zhao Qing. Lu Ming tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Luar biasa, bukan bisa melewati jalan iblis yang tak terhitung banyaknya dalam waktu 200 tahun. Mengapa dia tidak berpikir demikian? Selain itu, dia sebenarnya hanya menggunakan sekitar 130 tahun untuk melewati jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi Zhao Qing saat dia mengetahuinya. Ini untukmu. Ini adalah hadiah karena telah melewati jalan setan yang tak terhitung jumlahnya. Ambillah pelat susunan ini dan kamu dapat melewati jalan setan yang tak terhitung jumlahnya tanpa hambatan apapun dan pergi ke alam semesta gunung setan yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming berkata. Dia menyerahkan pelat susunan yang diperolehnya dari jalan setan yang tak terhitung jumlahnya kepada Zhao Qing. Ini, apakah ini nyata? Zhao Qing berkata dengan bingung. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencobanya dengan pelat susunan. Kata Lu Ming. Zhao Qing menampakkan ekspresi bingung. Benarkah yang dikatakan Lu Ming? Lu Ming benar-benar telah menyelesaikan jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Apakah potongan logam di tangan Lu Ming benar-benar hadiah karena telah menyelesaikan jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya? Dengan itu, dia dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia masih merasa sulit untuk mempercayainya. Namun, Lu Ming dan Huang Ling jelas telah menembus kehampaan dan muncul di sini. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Baiklah, katanya. Pada akhirnya, tubuh Zhao Qing bersinar dan berubah menjadi seorang gadis muda dan cantik dalam balutan gaun merah menyala. Dia mengambil pelat susunan dan terbang ke alun-alun. Tiba-tiba, jalan 1000 setan di depannya berubah. Berbeda dari sebelumnya, dan sebuah jalan muncul. Dia melangkah maju dan menghilang dari pandangan Lu Ming dan Huang Ling. Lu Ming dan Huang Ling tidak perlu menunggu lama. Hanya dalam waktu setengah jam, sosok Zhao Qing muncul kembali. Itu benar, itu benar. Aku bisa masuk dan keluar dari jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan bebas. Wajah Zhao Qing dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Dia terlalu bersemangat. Sejak kehancuran tanah yang tak ternoda, ras iblis dari gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya telah menutup diri dari dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak bisa keluar. Zhao Qing lahir di gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan dia sangat akrab dengan gunung kecil itu. Mimpinya adalah berjalan keluar dari gunung dan pergi ke alam semesta hampa yang legendaris. Sekarang, mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Kemudian, dia menatap Lu Ming dengan tatapan membara. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming benar-benar telah melewati jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Seorang manusia hanya menghabiskan 200 tahun untuk melewati jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Bakat macam apa ini? Reinkarnasi seorang raja manusia. Batuk-batuk. Wajah Lu Ming memerah karena tatapan Zhao Qing. Dia terbatuk beberapa kali dan berkata, setelah pelat formasi ini diaktifkan, pelat ini dapat menutupi banyak orang pada saat yang sama, dan banyak orang dapat melewati jalan setan yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Bagus, bagus, bagus. Zhao Qing berseri-seri karena kegembiraan. Namun, sekarang, ada banyak kekuatan di luar gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk-makhluk dari tanah terlarang adalah penguasa. Kamu harus berhati-hati. Lu Ming memperingatkan. Makhluk dari tanah terlarang. Makhluk dari tanah terlarang telah muncul. Lu Ming, ceritakan padaku secara rinci tentang situasi alam semesta saat ini. Kata Zhao Qing. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Dia menjelaskan secara singkat situasi saat ini dan situasi alam semesta purba. Begitu. Aku tidak menyangka kehampaan akan menjadi seperti ini. Namun, sekarang, ini adalah kesempatan langka. Jika kita memanfaatkannya dengan baik, mungkin ras iblis kita dapat bangkit kembali. Zhao Qing bergumam. Dia mendambakan dunia luar, maka dia familiar dengan berbagai macam cerita klasik yang mengenalkannya pada alam semesta hampa yang sunyi dan memahami banyak hal.
Baiklah, kalian bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Aku akan pergi bersama Feng Ling terlebih dahulu. Kata Lu Ming. Baiklah, kalau begitu kita akan bertemu lagi di lain hari. Zhao Qing mengangguk cepat. Dia tidak sabar untuk menemui ahli ras iblis lainnya untuk membahas masalah ini. Selamat tinggal. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan menarik Huang Ling. Dalam sekejap, mereka meninggalkan jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dengan Lu Ming memimpin jalan, mereka tanpa hambatan dan segera kembali ke permukaan gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia terbang keluar dari gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kini setelah 200 tahun berlalu, pembatasan di sekitar gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi lebih kuat lagi. Akan tetapi, sekarang setelah Lu Ming memiliki tanda kaisar pengubah wujud, batasan dari gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya tidak berarti apa-apa baginya. Formasi di tempat lain mungkin sulit bagi Lu Ming, tetapi formasi di ras iblis tidak menimbulkan kesulitan baginya. Tato Kekaisaran Raja Iblis dapat dengan mudah melihat menembus semua formasi dan batasan susunan iblis. Tak lama kemudian, Lu Ming dan Huang Ling melewati batasan gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya dan melihat sesosok tubuh menunggu dengan cemas di luar. Sosok ini tentu saja adalah Mulan. Mulan telah menunggu di luar gunung iblis selama 200 tahun. Dia benar-benar cemas. Mungkinkah Lu Ming juga terjebak di gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya? Kalau tidak, mengapa dia tidak keluar setelah 200 tahun? Saat mereka menunggu dengan cemas, mereka melihat Lu Ming dan Huang Ling terbang keluar. Lu Ming, Mulan sangat gembira dan terbang mendekat. Kakak perempuan Mulan, Huang Ling tersipu dan menarik kembali tangan kecilnya yang dipegang oleh Lu Ming. Dia tahu hubungan antara Lu Ming dan Mulan, jadi dia merasa sedikit bersalah karena Lu Ming memegang tangannya di depan Mulan. Lu Ming tentu saja tahu apa yang dipikirkan Huang Ling. Dia tersenyum getir dalam hatinya. Tampaknya dia harus menghabiskan lebih banyak waktu berinteraksi dengan wanita-wanita itu di masa mendatang. Huang Ling, baguslah kalau kamu baik-baik saja. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi setelah itu? Mulan bertanya. Huang Ling segera menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun. Pengalamannya sebenarnya sangat sederhana. Setelah memasuki gunung iblis yang tak terhitung jumlahnya, dia memasuki jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Setelah penjelasan Huang Ling, Lu Ming juga menjelaskan secara singkat bagaimana dia menyelamatkannya. Bab 5041, Peristiwa Besar. Mulan hampir mati rasa terhadap berbagai keajaiban Lu Ming. Oleh karena itu, ketika mendengar bahwa Lu Ming telah menghabiskan 200 tahun untuk membersihkan jalan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat dibersihkan oleh ras iblis selama bertahun-tahun, hati Mulan tidak goyah. Dia sangat tenang. Tekanan kesengsaraan besar asal-usul telah menurun lagi. Tiba-tiba Lu Ming berseru pelan. Dan EBSP, pada awalnya, para dewa penguasa puncak mampu merasakan tekanan kesengsaraan asal. Lu Ming menyadari bahwa tekanan dari bencana besar asal-usul telah berkurang secara signifikan dibandingkan dengan 200 tahun yang lalu. Namun, ini adalah hal yang wajar. Lagi pula, hanya tersisa sekitar 300 tahun hingga berakhirnya kesengsaraan besar asal-usul. Semakin dekat dengan akhir kesengsaraan besar asal-usul, semakin berkurang kekuatannya. Mari kita kembali ke alam Dewa Changqing terlebih dahulu. Kata Lu Ming. Mereka bertiga terbang menuju alam surgawi Azure yang pucat dan kembali setelah beberapa saat. Begitu mereka kembali ke wilayah suci Changqing, Lu Ming dan yang lainnya menerima dua berita penting. Yang pertama, para ahli timbal balik awal semuanya telah terbangun. Kesengsaraan asal mula yang besar tidak lagi menjadi ancaman bagi makhluk-makhluk di alam asal mula tahap awal. Mereka tidak lagi dalam bahaya kematian dan dapat bergerak bebas. Tentu saja, semakin kuat kultivasi seseorang, semakin kuat pula penindasan terhadap kesengsaraan asal mula utama. Mereka yang berada di atas asal mula tahap tengah tidak dapat terbangun. Ini jelas merupakan peristiwa besar yang dapat mengubah struktur kekuatan besar di masa lalu. Dan EBSP, di masa lalu, tanpa asal-usul, dewa-dewa yang tak terkalahkan adalah yang terkuat, mampu mengendalikan pertempuran dan mengawasi suatu wilayah. Sekarang, sang dewa-dewa yang tak terkalahkan menjadi kurang berguna. Tidak peduli seberapa kuat dewa tertinggi yang tak terkalahkan itu, dia tetap saja hanya dewa tertinggi, paling-paling setara dengan asal-usul yang paling biasa.
Akan tetapi, berapa banyak ahli timbal balik awal yang ada di wilayah terlarang? Makhluk-makhluk dari tanah terlarang dan alam dewa Changqing tidak seperti pasukan penghancur surga atau suku manusia surgawi. Mereka hanya memiliki puluhan atau ratusan asal, tetapi mereka memiliki jumlah asal yang mencengangkan. Pasukan penghancur surga atau suku manusia surgawi sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Bahkan ada orang-orang jenius di antara para penemu resiprositas awal. Dan EBSCP, dapat dikatakan bahwa Dewa Yang Maha Esa tidak lagi berhak berbicara, melainkan asal-usul ini. Lu Ming agak tertekan. Tidak mudah baginya untuk mengolah teknik asal dan dia mungkin bisa mencapai 5 limit break. Dia pikir dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Dia tidak menyangka keberadaan alam asal akan muncul sebelum dia sempat memamerkannya. Meskipun Lu Ming kuat, dia tidak sombong. Dengan kekuatan tempurnya, dia bisa menghadapi kultivator alam asal tahap awal biasa. Namun, dia pasti akan mati jika dia bertemu dengan para jenius dengan kultivasi alam asal yang mengerikan. Seseorang harus tahu bahwa para kultivator alam asal dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan senjata tingkat asal. Kabar kedua adalah, jenius dari klan tanaman merambat Yin, si Tianteng, akan menerobos ke alam asal di reruntuhan puncak langit yang menjulang tinggi dalam sebulan. Kamu juga bisa menyerang asal-usul di bawah kesengsaraan asal-usul. Lu Ming terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Tentu saja bisa. Konon katanya begitu berhasil menembus asal-muasal saat bencana asal-muasal, Anda akan memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Bakat dan potensi Anda akan meningkat pesat. Tentu saja, sangat sulit dan berbahaya untuk menerobos. Konon katanya ada banyak jenius luar biasa yang ingin menerobos asal-muasal saat bencana asal-muasal dan akhirnya mati. Han Yue adalah orang yang menjelaskan kepada Lu Ming dan yang lainnya. Jadi, mungkinkah untuk menerobos asal-usul selama kesengsaraan asal-usul? Lu Ming bergumam dalam hatinya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kudengar si Tianteng sudah lama ingin menerobos ke asal-usul selama bencana asal-usul, tetapi dia tidak berani melakukannya karena kekuatannya di masa lalu terlalu besar. Baru-baru ini dia mulai bersiap untuk menerobos setelah bencana asal-usulnya sangat melemah. Sekarang, sejumlah besar orang dari semua kekuatan utama telah menuju ke reruntuhan puncak langit yang menjulang tinggi untuk menyaksikan peristiwa langka ini. Aku juga berencana untuk berangkat. Kalian kembali tepat waktu. Apakah kalian ingin pergi bersama? Han Yue bertanya. Ya, tentu saja aku pergi, kata Lu Ming. Dia juga seorang yang hatinya melebihi langit. Karena menerobos ke asal-usul di bawah kesengsaraan asal akan sangat menguntungkannya dan meningkatkan batas atasnya, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Tentu saja, dia ingin melihat si Tianteng menerobos ke asal mula untuk menambah pengetahuannya. Jika memungkinkan, dia juga ingin menerobos ke asal mula selama bencana asal mula. Dan EBSCP, kultivasinya telah mencapai puncak alam dewa. Dia hanya perlu menstabilkannya sedikit lebih lama sebelum dia bisa memulai terobosannya. Baiklah, mari kita berangkat bersama. Han Yue mengangguk. Puncak langit yang menjulang tinggi adalah gunung yang terkenal di era lalu. Itu adalah gunung yang terkenal. Alasan mengapa si Tianteng memilih tempat ini untuk membuat terobosan adalah pertama-tama karena lingkungan gunung terkenal ini sangat unggul dan ki primalnya sangat padat. Kedua, itu juga berarti hati si Tianteng lebih tinggi dari langit. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba di puncak langit yang menjulang tinggi, masih ada 10 hari sebelum tanaman merambat surgawi itu menerobos ke asalnya. Pada saat ini, puncak langit yang menjulang tinggi itu sudah dipenuhi orang. Manusia, laba-laba iblis 9 yin, ras paling jahat, tanaman merambat langit gelap, prajurit langit gelap, ras es dan api. 6 kekuatan besar di jagat barat semuanya hadir. Masing-masing dari mereka memiliki ratusan ribu orang. Di tempat kejadian, sedikitnya ada 1 juta orang. Sekarang, dengan pulihnya alam semesta purba, sumber daya pun bertambah banyak, dan semakin banyak pula makhluk di area terlarang yang terbangun. Tentu saja, kecuali mereka yang berada di alam asal, anggota klan yang terbangun kemudian tidak terlalu kuat. Dan EBSCP, tidak banyak ahli dewa surgawi yang berhasil menerobos. Hal ini dikarenakan makhluk-makhluk di tanah terlarang memiliki sumber daya di masa lalu, dan yang pertama kali bangkit adalah para pembangkit tenaga listrik besar yang telah berhasil menerobos. Dia harus membangunkan pusat-pusat kekuatan terlebih dahulu sebelum dia dapat merebut lebih banyak sumber daya.
Meskipun banyak makhluk yang terbangun kemudian, sebagian besar dari mereka merupakan kaisar dewa dan master dewa biasa. Lu Ming mengamati kerumunan dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Misalnya, Zhu Tian dari laba-laba iblis 9 Yin, Mosa dan jangkrik jahat dari suku keji, dan lainnya. Selain itu, ada banyak makhluk dengan aura menakutkan di antara kerumunan itu. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini semuanya adalah ahli alam asal. Lu Ming, Mulan, dan beberapa orang lainnya berbaur dengan para ahli manusia tanpa sepatah kata pun. Dengan bantuan para ahli manusia ini, mereka menghalangi garis pandang Zhu Tian, Mosa, dan yang lainnya. Jika Zhu Tian, Mosa, dan yang lainnya menemukan Lu Ming, mereka mungkin akan menjadi gila dan menanyakan asal-usul kedua ras untuk menghadapinya. Saat ini, menyaksikan si Tianteng menerobos ke asal adalah hal yang paling penting. Lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Untungnya, Zhu Tian dan yang lainnya terfokus pada puncak langit yang menjulang tinggi dan tidak menyadari kedatangan Lu Ming. Dia melihat sosok yang duduk bersila di puncak langit yang menjulang tinggi. Sosok itu adalah si Tianteng. Setidaknya ada beberapa lusin ahli Yin Sky Fin yang menjaga area di sekitar tanaman merambat surgawi tersebut untuk memastikan agar tanaman itu tidak diganggu. Tentu saja, ketika dia benar-benar mulai menyerang asal-usulnya, pihak luar tidak dapat ikut campur. Jika ada orang luar yang ikut campur dalam proses menerobos ke asal mula selama masa kesusahan asal mula, itu akan menjadi tindakan yang mengundang kematian. Itu tidak hanya akan merugikan diri sendiri, tetapi juga akan melibatkan orang yang menerobos. Orang luar bukan saja tidak mampu membantu, tetapi mereka bahkan tidak bisa menggunakan senjata dewa apapun.